ya. Nah, kemudian Ibnu Ta'ala mungkin terdengar omongan-omongan yang tak bagus Muhammad. Ya, kau dengar ocehan-ocehan orang-orang yang kafir itu terhadapmu, tuduhan-tuduhan, kata oleh Al-Quran, mungkin dadamu jadi sempit. Ya sabarlah, sabar. Lalu Allah ajari bu, apa yang harus dilakukan ketika mendengarkan omongan tak bagus tentang diri kita, tuduhan segala macam. Kata Allah dalam Al-Quran ayat 98-99, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inilah solusinya, ini ucapannya. Kalau kita dengar ada orang ngomongkan kita tak bagus, ya, nah maka kalau kita hafal baca ini, bukan cuma dibaca baik, tapi ditelaah maknanya. Lihat ayat ke-97 di atasnya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Allah tahu Rasulullah ketika dikatakan majnun, gila, dia pasti tak senang dalam hati, ya. Allah juga tahu ketika kita dituduh yang tak kita lakukan atau diomongkan orang, kita juga tak senang. Allah tahu. Maka apa yang harus kita lakukan, ibu? Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Allah. Baca ayat ini, ayat ke-98-99. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jangan cuma dibaca ibu, tapi Al-Hijr tadi ibu. Ayat terakhir, dua ayat terakhir yang kita baca tadi, ya. Apa artinya? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Nah, banyak tasbih. Subhanallah. Maha suci Allah. Allah lah yang tak naruh kelemahan. Aku mainkan mungkin ada lemahnya di mata mereka tadi, kira-kira. Sehingga mereka berani ngomong tuh karena kita ni lemah, ya. Kita nak pacak nak ngentikannya. Nah, bertasbihlah, pujilah Allah SWT. Bapak sucikan Allah. Dan juga bertasbihlah atau pujilah Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya, bertasbih dan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya apa? Kita tahu kan ada keterangan bahwa kalau ada orang yang ngomongkan kita jahat, maka dosa kita balik ke dia, kan? Nah, karena itu. Maka ucapkan alhamdulillah doa dosa gitu diambil orang, kan seperti itu. Nah, itu salah. Jadi kata Allah fasabbih bihamdi rabbika. Ya, pokoknya banyak bertasbih, banyak ucap, intinya ngucap. Iya. Gitu itu. Jadi banyak yang ngucap astagfirullah, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ya, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu, Bu. Jadi lalu kemudian apa lagi, Bu? Ya, ini solusinya. Ya Allah berikan solusi kepada Nabi Muhammad SAW ini. Wakun, dan jadilah kamu minas sajidin, orang-orang yang bersujud, salat, bawa salat. Kendaknya, diomongkan orang banyak, bawa salat. Ngadu kendak Allah, kamu ngadu baik dengan aku. Nah, walaupun Allah tahu, adukan. Sama dengan kadang polisi main ini, Bu. Adu masalah, mentak kita ngadu, tak juga diproses. Lah ngadu baru diproses. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Ada istilah apa? Delik aduan apa istilahnya? Nah, harus ada pengaduan dulu baru diproses. Kalau cuma diomongkan di medsos baik, tidak diproses. Ada kasus seperti itu. Nah, walaupun dia tahu depan matanya, tapi tidak kata yang ngadu. Nah, ada baca nanti gawi ke, kan? Nah, kira-kira Allah SWT itu maha suci Allah dari aku perumpamaan aku ini, Allah tahu gak lo apa gawi orang jahat tadi, ya? Allah tahu gak lo siapa yang benar, siapa yang salah, tahu gak lo? Kita lah benar, sebetulnya salah, Allah tahu, ya? Nah, seperti itu. Jadi bawa sholat, adukan kepada Allah SWT. Tak bertasbih, bertahmid, bawa sholat. Ayo, tadi tidak apa-apa, biarlah. Lihat, Bu, ayat berikutnya, Bu. Ayat ke-99, ya. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah terus kepada Allah. Jangan sampai kemudian berbuat kemaksiatan, dosa dengan omongan orang tadi. Laju terpancing, kemudian emosi ngambil parang kapak misalnya. Itu kan pancingan, ya. Jangan seperti itu. Kata Allah apa tadi? Wa'bud rabbaka, tetaplah beribadah kepada Allah. Bawa salat tadi, bawa zikir, bawa istighfar tadi. Sampai kapan, Bu? Lihat, sampai kapan? Sampai kapan kita sabar seperti tadi? Lihat di ayat yang ke-99. Hatta sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang ajalmu.
berarti nak ditahan sampai kita mati. Iya. Nah, Allah tahu kita mengkal tadi kita tahu ya. Maka tetap bersabar, bertasbih, bertahmid, mengadu kepada Allah Ta'ala. Lalu tetap juga kita dibolehkan berikhtiar mencari keadilan terhadap pihak yang ketiga. Nabi Muhammad kan biasa didatangi orang yang bermasalah. Rasulullah, kurmaku ini di tanahku nih. Tapi buahnya waduh di tanah sebelah. Nah itu kan permasalahan. Tolong selesaikan kami ini. Ya. Nah seperti itu. Dek siapa nih yang kurma ini, ibu ya? Yang buah itu, yang nyampak ke tanah dia punya dia biar kalah, apa namanya itu rela kalah untuk dia, ya. Nah seperti itu. Walaupun pokoknya itu ada di tanah kita, bu. Jangan kita ini, bu ya. Jangan kita tak sadar bahwa memang batangnya ada di batang kita, para pagar, kan akarnya itu pasti menembus. Nah, akar itulah tempat makan tadi. Berarti wajarlah kalau kemudian keputusannya kurma yang nyampak di tanah orang tadi milik orang yang milik tanah tadi. Ngapa? Karena dia makannya dari tanah orang tadi. Memang letaknya di tanah kita, tapi kan akarnya dia begitu. Nah, betul itu ya. Kata Mbak ya, kiri akarnya mah ini. Kalau daunnya, pokoknya akar itu biasanya ujung akar itu seanuan dengan ujung daun. Kalau daunnya mah itu akarnya masih ada di situ. Nah, udah itu. Jadi kalau manggo kita separuhnya ke rumah orang belahano, maka hak dia itu tunjukkan, jangan panen tak tinjau tadi. Berikan. Nah, itu nih apa namanya itu antari ya, Ibu, antari. Ya. Walaupun memang pokoknya tadi pangkalnya udah di tanah kita, kan akarnya lihat catok be tanah di situ. Aduh akarnya. Tidak itu kok akarnya kamu pampas sih. Kalau tak nak ngenjuk orang sebelah. Pokoknya ketika kita ngenjukkan sedekah, Allah akan berkahi, dia akan banyakkan itu tadi. Nah jadi ya itulah Allah. Ini ajaran tak baca kita bantah. Kata Allah kepada Nabi, aku tahu Muhammad, kau itu mengkalati, kau itu diomongkan orang tak benar ini, kau dak ngawikinnya, kau dituduh-tuduh. Maka kata Allah, wasabbi bihamdi rabbika, ya, wa kun minas sajidin. Bertasbihlah, ucapkanlah alhamdulillah, tahmid, kemudian bawalah sholat. Ngadulah kamu dengan semayang. Lalu apa? Sabar, wa'bud, ya, dan beribadahlah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati, sampai dia berhenti, ya, apa tuh nyakiti tadi, atau sampai kita mati. Orang kapan kita mati? Tak mungkin lagi kalau nak ngomong ke kita tadi, ya. Seperti itu. Sejahat-jahat orang kapan dia mati, langsungkan nak ngomongin kejahatannya, bu, ya. Ya memang itulah apa adab ya, atau akhlak itu ya. Orang meninggal itu sudah, itu urusan dia dengan Allah, tak lagi itu nak ngobanya. Kecuali yang masih pacak ditagih, misalnya utang dia cuma lah gitu, bisa ada hak untuk kemudian nagih. Yang lain-lain, teko kasus di kepolisian juga kalau lalu mati gugur selesai ya, seperti itu. Enggak lah kasusnya baru separuh dia apa hukumannya dia ini, tapi dia mati tengah jalan berhenti selesai. Kan ada pejabat yang seperti itu mati di penjara misalnya. Nah, dari Allah Ta'ala ini yang Allah berikan. Jadi kalau kita dikatoi orang tak bagus, tak benar, kita tidak ya, apalagi kita tidak, kita niat ngawi ke kejahatan tadi, ya mau kasih diomongkan orang tadi, jangan nak marah. Ya kita niat yang salah. Ya aduh niat gawi tadi, tak usah nak marah ya. Dia omong ke orang, tak dia omong ke orang, tak usah gawi kan yang jahat tadi. Tapi kalau diomongkan orang kita ndo ngawi kenyo, nah itulah. Baca ayat ini, dua ayat ini. Fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jangan dibaca baik tapi direnungkan. Oh iya kewajaran Allah. Kita sebut kalimat ayat Quran dua ayat tadi dan kita amalkan isinya. Itulah yang Allah inginkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bala musibah gue. Omongan-omongan jahat tadi, kita berlindung kepada Allah SWT. Masya Allah. Iya pula itu kan ngapa pula nak ngomongkan orang ada gawe orang oleh ngomongkan orang tadi. Iya. Jadi orang diomongkan dia tenang, tidur tadi kan, dibawanya sholat tadi kan. Kita tadi ngomongkan dia tadi. Lemak benar yang diomongkan tadi. Bu dalam Islam ngomongkan orang yang benar nian itu riba. Sama dengan makan daging saudara kita sendiri. Apa artinya salah? Artinya tak jadi ya.
Apalagi yang diomongkan ini tak benar, tambah tak jadi. Ya, naudzubillah Bu, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Mudah-mudahan sekali lagi Allah hindarkan kita dari ngomongkan orang ataupun diomongi orang yang jahat maksudnya. Kalau ngomongkan orang baik, ya tetap hati-hati ya, walaupun katakanlah iya kayak gitu. Kayak gitu. Oke, ngomong muji orang pun Rasulullah tuh melarang kita jangan tinggi-tinggi, kayak dia tingginya ngangkat tak turun lagi ya. Oleh dipuji tadi nak ikut terus, tak lemah dia berjalan ikut terus kan. Maksudnya jadi sombong mainnya kan. Oleh dipuji-puji tadi, ala kadarnya muji itu tadi ya. Sekedarnya baik ya. Jadi nah di Allah sekali lagi itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita omongkan hari ini, dan kepada Allah kita banyak minta kebaikan dan ampunan.